Hai semuanya, balik lagi di Gale FM bareng gue Denti, Clara, dan Oh, hari ini kita kedatangan Mas Eri. iya Mas bener Eri, banget. boleh Halo, kenalan nggak? Siapa nih? eh, nama saya Erik. Nama lengkapnya sih Henrikus Korebima, biasanya dipanggil Erik. Saya orang Kupang, asli dari Kupang, Jauh bekerja ya. sebagai pilot. Ya, Iya. Wih. kebetulan semenjak COVID ini, maskapai melakukan apa namanya stop operasi ya. Jadi Nah, kebetulan saya juga kena selama 3 bulan, tiga oh bulan gitu. nggak kerja, jadi rumah Oh. aja. Tapi nggak Jadi lupa ada dong ya Mas sesuatu Erik ya. yang berbeda lah. Caranya terbang nggak lupa Kenapa? kan? Caranya terbang nggak lupa, Nggak cuman lupa. kan feelingnya agak sedikit-sedikit ya gitulah. Iya, iya. Feelingnya harus diasah lagi gitu ya. Nah, iya. Sama Bener-bener. kayak orang lama nggak nyetir mobil, pasti awal nyetir lagi rasanya kayak gimana gitu. Oh, betul. Agak kegok-kegok sedikit ya. Ya, pasti. Tapi terbang di tengah pandemi kayak gini ada protokol-protokol yang berubah ya pastinya, Mas. Takut nggak sih Mas Erik? Ada. Kalau worry pasti, karena saya kebetulan di rumah ada orang tua, ada adik sepupu saya yang masih kecil, sama ada nenek saya. Waduh, Kan heeh. untuk COVID kayak gini, untuk orang tua sama anak kecil tuh biasanya agak sedikit lebih rentan ya. Jadi kalau pulang dari mana-mana tuh, pulang terbang khususnya tuh biasanya lebih worry lah sekarang. Gitu. Mas Erik boleh ceritain nggak ke Oh kita? gitu. Awal mula Mas Apaan? Erik punya keinginan untuk jadi seorang pilot. Saya tuh pengen jadi pilot waktu saya masih TK. Jadi ya biasalah anak kecil kalau ditanya sama gurunya kan, pengen Ah, jadi apa, pengen jadi apa gitu kan. ah, Pengen jadi pilot gitu kan, pengen jadi pilot. Terus ada satu kejadian juga di saat saya masih SD, itu kakek saya dari bapak saya meninggal, kita charter pesawat lah bawa jenazahnya dari Kupang ke Flores, ke Larantuka waktu itu kan. Terus itu kaptennya nanya sama saya gitu kan, saya masih kecil, kamu mau jadi apa gitu kan, saya pengen jadi pilot gitu. Terus saya masih kecil banget itu, saya digendong sama dia, terus dia bilang ya udah mudah-mudahan suatu saat terwujud ya kan. Terus akhirnya tertanam terus tuh dalam pikiran, wah pengen jadi pilot gitu. Itu awalnya tuh pengen jadi pilot. awalnya. Tapi ternyata emang udah jalannya kali ya. Ya terus tertanam di pikiran, akhirnya ya jalan yang dipilih jadi penerbang, jadi pilot. Yeah. Berarti kayak dreams come true Tapi sebenarnya. sempet nggak sih kepikiran untuk punya cita-cita lain? Nah, saya tuh sempat sekolah di dokter. Oh ya, Oh, kok bisa? serius? Wow. Saya sempat tuh sekolah sebentar jadi dokter lah. Karena kan orang tua saya itu kan sama keluarga besar, kita berangkat dari keluarga yang mayoritas bekerja di bidang kesehatan. Jadi orang tua juga pengennya ya udahlah kamu coba deh dulu jadi dokter gitu. Setelah kalau nggak berhasil lah cobalah yang lain. Ya coba tuh sekolah jadi dokter sebentar di salah satu universitas. Waktu di semester 1 itu saya pede banget, gampang kok karena mata kuliah umum kan. Iya, iya, iya. Begitu ditanya sama orang tua, gimana kuliah lo? Aman, Aman. aman. Kayak gini mah 3 tahun kelar. Yoi. Begitu, Udah full tuh percaya begitu diri. iya, begitu semester 2 tepok jidat. Dari awalnya duduknya paling depan di kampus, itu Ah, udah mundur satu baris sampai udah mojok paling belakang. Dari yang awalnya kuliah masih wangi pakai parfum, terus semester 2 pakai fresh care nggak sih, pijat-pijat kepala gitu. Mending pakai Biasanya fresh gitu care. nggak sih? Mungkin udah lupa fresh care itu apaan. Iya. Saking Ya ini kayak udah gitu. puyeng. Akhirnya Bener-bener. setelah gagal di situ, saya nggak berani pulang ke Kupang karena kata bapak, wah awas kamu ya kalau pulang udah gagal sekolah gitu kan. Kayak nyari sekolah, mama sih yang mendukung ya.
Udah kamu mau jadi apa serah kamu deh, tapi kali ini nggak boleh gagal ya. Ya udah cari sekolah lah. Akhirnya nemu deh sekolah pilot sesuai cita-cita awal. Baru ketemu tuh passionnya emang beneran pengen jadi pilot. Sebenarnya orang tua tuh nggak kurang setuju karena saya anak satu-satunya, gitu kan. Jadi mereka memikirkan resiko dari pekerjaan, gitu aja sih. Jadi mereka takut kalau kenapa-napa, ya udah generasi penerusnya udah nggak ada. Aduh, amit. Nah, ya kan biasanya, apalagi kita tinggal di Kupang kan ya, kalau secara ya, yang bisa kita bilang agak ya ke kampung lah gitu kan. Pemikiran orang-orang juga belum semaju yang di Jakarta gitu loh. Jadi pemikiran kita tuh masih konvensional. Benar. Tapi so far enjoy ya Mas berarti sebagai pilot. Enjoy banget karena kan sesuai pilihan kan, sesuai pilihan sendiri. Jadi pengennya jadi pilot jadinya jadi pilot ya, enjoy banget lah. Mas Erik, kalau dari kacamata orang-orang awam kan, pilot tuh, gajinya gede gitu kan, yang pastinya adalah mendukung kehidupan yang mewah, ya kan, seperti sultan gitu kan. Gimana? Gitu banget sultan. Kan main kan main. Kan main. Sebenarnya sih itu tuh orang mengambil kesimpulan secara general ya. Mungkin ada 1 atau 2 oknum yang kebetulan mungkin juga ketangkep mungkin di berita atau di sosial media gitu kan. Itu yang terekspos. Jadi orang-orang mengambil kesimpulan, wah pilot tuh gajinya gede, dipakai cuma buat foya-foya nih. Dipakai cuma buat hal-hal yang nggak benar gitu kan. Hedonisme. Ya, hedon. Tapi sebenarnya nggak juga gitu kan. Ada banyak pilot juga yang dia menghabiskan waktunya dia tuh untuk olahraga atau traveling yang wisata alam segala macam. Nah, itu kan yang tidak pernah terekspos gitu kan. Yang orang lain lihat cuman kayak, wah, ini kalau satu orang ini dia kayak gini, yang lain juga pasti sama nih kayak gini gitu. Ya. Jadi tergeneralisasi ke semuanya ya. Ya, gitu kan. Tapi iya atau enggak Mas Erik, gaji pilot itu besar? Nah, gaji itu kan... Cuma iya apa enggak jawabannya? Lumayan lah. Kalau menurut saya... iya atau enggak? Iyalah, iya. Karena dibayar berdasarkan tanggung jawabnya kan. Iya dong. Kejujuran. Nggak munah lah. Nggak munah. Benar. Ya, kita dibayar berdasarkan tanggung jawabnya kan. Iya, dan dengan resikonya juga ya Mas Erik ya. Ya, kan semakin kecil resiko pekerjaan pasti kan bayarannya juga semakin kecil. Benar. Semakin besar resiko pekerjaan juga dibayar juga akan semakin besar. Biasanya seperti itu. Iya, betul. Benar. Sebanding sama pendidikan yang udah ditempuhnya juga kan. Pendidikannya juga nggak gampang. Ya, juga biaya mahal. Pendidikannya juga mahal. Ya, itu benar. Juga mahal. Benar. Berarti kalau misalnya tadi Mas Erik bilang pilot banyak ya, maksudnya nggak cuma yang cuma hedonisme apa segala macam, banyak yang punya tipenya. Mereka suka alam, suka ini. Mas Erik sendiri tipe yang mana? Saya tipenya yang suka olahraga, suka badminton. Ya ampun, Den, lu juga suka badminton? Gue juga suka badminton, tau. Bisa nih kapan-kapan kita... Boleh. Mau main badminton bareng? Iya. Boleh dong. Guys, boleh. Jadi seminggu tuh rata-rata 6 kali saya main badminton. Buset. Seminggu cuma hampir setiap hari. Ini cuma 7 hari loh. Hampir setiap hari. Jadi biasanya istirahatnya cuma di hari Sabtu doang. Oke. Di hari Sabtu aja atau kalau pas terbang, bener nggak sih? Kalau pas terbang pulangnya nggak kesorean, nggak kecapean, pasti main. Oh, itu masih sempat main juga, wow. Pasti. Berarti emang secinta itu ya sama badminton?
cinta banget sih. Jadi setiap kali gajian pasti yang dibeli raket sama sepatu. Buset. Kebayang gajian nggak koleksi kan tiap bulan raketnya yang berapa dikit. banyak? Iya. Kebayang nggak raketnya berapa banyak? Raketnya ada 10, sepatunya ada 8 pasang. Buset. Wow. Tapi emang hobi sih, sama badminton tuh hobi banget sih. Jadi selain hobi terbang, hobi badminton ya, Mas? Ya, gue juga ngambil kelas badminton. Gitu. Oke. Mas, kalau misalnya nih nggak kebanyakan sih ya, mungkin dari beberapa pribadi orang yang kita kenal, kita spesialisasi yang lagi kita bahas sekarang ini adalah pilot, orang yang berprofesi sebagai pilot. Mungkin yang kita kenal itu gambarannya itu yang kita bahas tadi ya, hedonisme dengan segala kemewahan yang mereka punya, yang mereka pajang di sosial media, entah itu mobil mewah, motor mewah, atau apapun itu. Nah, kalau Mas Erik sendiri tipenya suka yang kayak gitu atau lebih ke arah lain nih? Contohnya investasi. Kalau gue sih sebenarnya suka yang investasi ya, jadi kan lebih ke usaha gitu loh. Oh, oke. Ke arah sana ya. Ya, gue sama nyokap nyokap punya usaha lah di bidang kesehatan. Gue juga bikin apotik lah ada di Flores gitu kan. Jadi menurut gue daripada gue beli mobil atau untuk hal-hal yang lain yang ya berbau hedonisme yang tadi disebutin, mending gue invest. Nah kalau invest ini kan besok gue nikah, istri anak gue masih bisa dapet lah kebagian apa yang udah gue invest. Sedangkan kalau misalnya kita beli mobil gitu, itu kan nilainya makin lama makin turun nih. Itu kan mobil itu kan masalah keinginan bukan kebutuhan. Kalau menurut gue sih. Betul. Jadi kadang-kadang juga orang juga harus membuat skala prioritas. Ini keinginan gue apa kebutuhan gue sih? Gitu. Primer, sekunder ya? Ya, kalau masalah invest tuh kan gue yakin semua orang menempatkan itu sebagai kebutuhan primer kali ya sekarang. Hampir semua kayaknya. Semua kayaknya jadi kebutuhan primer kalau sekarang ini sih. Yes. Gitu. Kalau gue sih tipe yang kayak gitu ya. Kalau soal yang tadi pada bilang kalau soal mobil atau apapun, kalau gue sih pakai barang kayak mobil, gue gak terlalu fanatik sama merek atau sama apa gitu. Ya, gue yang penting mobil itu ada AC-nya udah gue pakai aja. Iya. Yang penting dingin. Tapi menurut Mas Erik, gimana sih soal orang-orang yang memandang kalau pilot itu selalu head down pokoknya titik gitu? Cara lo kan nggak begitu tipenya gitu ya Mas ya? Jadi maksudnya apa nih? Suka nggak sih ketemu sama orang yang ngasih pandangan orang kayak gitu kayak untuk misalnya ya orang awam yang selalu memandang pilot tuh pasti head on udah titik gitu. Ya jangankan orang, keluarga gue aja sendiri mandangnya kayak gitu. Jadi begitu gue datang ke kumpul keluarga nih, wah lu kerja apa sekarang? Gue jadi pilot. Wah pasti duit lu banyak ya. Pasti udah ini itulah gitu kan. Ya gue bilang sebenarnya sama aja gitu kan. Kalau kita bicara uang banyak atau sedikit itu tergantung gimana lu bersyukur aja gitu. Pendapatan mau gede, mau kecil, kalau emang lu bersyukur, ya cukup aja sebenarnya buat lu. Tapi kalau semakin gede pendapatan lu menaikkan taraf hidup lu, ya mau berapa pendapatan pun yang lu dapat, lu akan tetap ngerasa kok gue kurang ya, gitu. Oke, benar sih. Sama. Jadi nilai yang didapat itu kan kembali ke kita sendiri sebenarnya. Kalau emang lo ngerasa, udah kan duit segini, gue yakin kok gue cukup gitu kan. Benar. Nah, harus banyak bersyukur. Bersyukur yang paling penting. Tapi Mas Erik ngomongin kehidupan sultan ya, maksudnya kayak pilot lah ya, rata-rata hidup sultan, kasarnya gitu. Lo setuju nggak kalau dibilang pilot ceweknya banyak? Nah lo. Agree for disagree.
untuk nggak setuju gitu. Soalnya kan ya pilot lingkungannya juga cewek-cewek kan ya Mas, mau gimana? Pilotnya 2, pramugarinya 5 gitu ya kan? Sebenarnya kalau dibilang ceweknya banyak, kalau gue sih mikirnya, menurut pendapat gue sih, ya itu kembali ke generalisasi. Mungkin orang juga ngelihat, wah ini kebetulan temen gue nih pilot nih, dia punya cewek lebih dari 1, pilot yang lain juga pasti itu kayak gitu tuh. Ada kapten gue yang mungkin dia tiap landing nih ngabarin istrinya mulu, gue ada di sini gitu. Dia pulang juga dia nelpon anaknya. Ada lah orang kayak gitu. Tapi ya di setiap pekerjaan apapun itu yang nggak harus pilot. Ya ada juga orang yang seperti yang lu bilang tadi, bahwa mungkin dia punya pasangan lebih dari 1, dalam hari ini pacar ya. Tapi bukan berarti semua pilot seperti itu juga enggak. Gitu kan. Berarti lo nggak setuju tuh ya Mas Erik ya? Ya, gue bilang, gue setuju untuk gak setuju gitu. Iya, nah yang lo setujunya nih apa nih? Gitu. Setujunya tuh gini loh, kalau menurut gue ya, rata-rata ya, kita bicara semua orang tuh. Iya, general. Apalagi lelaki, general. Lelaki itu kan, apa sih yang bikin lelaki itu goyah? Harta, tahta, wanita kan? Ember. Itu udah ada. Itu udah ada teorinya dan itu udah tertulis kan. Tata sama wanita. Jadi kalau dibilang gue setuju karena emang ada teori seperti itu. Berarti kalau lu disuruh pilih antara harta, tata, wanita, cuma suruh pilih 2, lu pilih apa Mas Erik? Berat banget ya. Dua nih, boleh milih. Ini harus milih banget ya. Tapi harus cuma 2 aja. Gue milihnya harta sama wanita deh. Tahta nggak usah lah ya. Tahta itu kan masalah prestis sebenarnya kan. Lu kepengen orang lain memandang lu seperti apa. Gitu. Ya soalnya kalau udah punya harta. Tapi kalau harta kan emang lu butuh. Ya kan. Gitu. Kalau gue disuruh milih, itu yang gue pilih. Itu yang gue pilih. Kalau cuma suruh pilih 1 doang? 1 doang. Halo. Antara harta sama wanita. Mending kaya tapi sendirian apa mending punya istri bener tapi ya sedang lah ya, jangan kita bilang susah ya, nggak enak kalau bilang susah ya kan, sedang lah. Kalau pilihannya gitu gampang lah, gue milih wanita dong. Tapi hidup sedang nih, Mas Erik sedang-sedang aja nih. Iya nggak apa-apa kan, at least lu punya pendamping hidup. Iya sih bener ya. Kalau hidupnya susah? Kalau hidupnya susah, nah itu tuh kan pilihannya agak susah sebenarnya kan. Nah, gue kalau disuruh milih kayak gitu susah, karena kan gue anak tunggal nih, gue juga mesti ingat dong sama nyokap gue. Iya. Kalau itu gue nggak bisa milih. Bener-bener. Itu udah susah ya. Itu susah. Kalau pilihannya kayak tadi sedang, gampang lah gue milih wanita. Apa? Gitu. Thank you banget Mas Erik buat sharing-sharingnya. Thank you banget buat waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di collab-collab selanjutnya. Ya, semoga bisa sharing-sharing lagi. Ntar kita sharing-sharing lagi Mas Erik ya kalau ada apa-apa lo. Pokoknya kalau kita WA jangan di-blok. Anytime, anywhere lah. Iya.